Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan air bersih. Kawan muda, kita semua tahu bahwa air merupakan sumber kehidupan. Manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa air. Sebagian besar wilayah planet bumi ini adalah air. Bumi merupakan suatu planet yang memiliki ciri khas berupa pantulan warna biru yang sangat dominan. Pantulan warna biru ini terjadi karena 3/4 bagian bumi tertutupi air. Air menutupi sekitar 71% permukaan bumi, dan di dalam planet bumi ini tersedia sebanyak 1,4 triliun kilometer kubik air. Itu kata para ilmuwan. Sebagian besar air terdapat di laut berupa air asin dan lapisan-lapisan es di kutub serta di gunung. Air juga bisa berbentuk awan, hujan, sungai, mata air, danau, embun, dan lautan es. Air merupakan salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia pun wajib bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang sangat besar ini. Banyak ayat dalam kitab suci yang menyinggung fungsi air dalam kehidupan. Salah satunya termaktub dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30, yang antara lain berbunyi, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, yang artinya kira-kira, kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samawati mimma'in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayati liqaumi yaqilun, yang artinya kira-kira, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ada puluhan ayat lainnya dalam kitab suci Al-Quran yang berbicara tentang air, sebagai tanda bahwa air sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan bumi secara keseluruhan. Namun, menurut Organisasi Meteorologi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, WMO PBB, sebagian besar wilayah dunia terancam mengalami kelangkaan air bersih. Sebagian besar negara di dunia tidak siap menghadapi krisis air akibat pertambahan populasi, serta banjir dan kekeringan yang diperkirakan akan semakin memburuk seiring perubahan iklim. Beberapa wilayah di Indonesia juga sudah sejak lama mengalami kelangkaan air bersih. Tetapi sumber air bersih berupa mata air sebenarnya masih banyak di wilayah-wilayah tersebut. Namun, diperlukan bantuan pemerintah untuk menemukan mata air itu dan mengobornya dengan peralatan modern untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan memiliki tanggung jawab terhadap ketahanan air bersih. Presiden Jokowi pun sudah memberikan tugas kepada Menhan Prabowo untuk mengatasi kelangkaan air bersih ini. Sebab walau bagaimanapun, masalah ketahanan air bersih merupakan salah satu masalah yang harus ditangani dan diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan. Prabowo pun kemudian mengerahkan para ahli dari Universitas Pertahanan RI untuk mencari dan menemukan mata air
serta membuat sejumlah sumur bor dan pipanisasi di daerah-daerah yang sering dilanda kekeringan dan mengalami kelangkaan air bersih. Walhasil, ratusan sumur bor dan pipanisasi sudah berhasil dibuat oleh para ahli dari Universitas Pertahanan RI dan langsung diserahkan kepada masyarakat. Salah satu daerah yang mendapat bantuan sumur bor itu dan pipanisasi adalah Pulau Madura yang sering dilanda kekeringan. Ada 15 titik sumber air bersih yang telah dibangun di Bangkalan Madura, yang telah diresmikan dan diserahkan Menhan Prabowo kepada masyarakat sebagai realisasi proyek bantuan air bersih dari Kementerian Pertahanan. 15 titik air bersih ini dapat digunakan oleh sekitar 14.500 warga setempat dan 31.000 santri. Sebelumnya pada penghujung tahun lalu, Menhan Prabowo juga telah meresmikan dan menyerahkan 12 titik sumber air bersih di 5 kecamatan di Pamekasan Madura yang dapat dimanfaatkan oleh sekitar 10.000 warga setempat. Proyek pengeboran sumur dan pipanisasi air bersih hasil karya tim Kemhan dan Unhan juga sudah diserahkan Menhan Prabowo ke sejumlah desa di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sumur bor dan pipanisasi yang menyalurkan air bersih itu tersebar di 6 kabupaten, yakni Bogor, Kuningan, dan Sukabumi di wilayah Provinsi Jawa Barat, serta Lebak, Pandeglang, dan Tangerang di Provinsi Banten. Daerah-daerah lainnya yang juga sudah mendapatkan bantuan air bersih melalui pengeboran dan pipanisasi ini, antara lain Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, 5 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan 20 desa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di antaranya Pulau Moa di Kabupaten Sumbawa. Dalam salah satu pidato peresmian dan penyerahan sumber air bersih hasil pengeboran tim Kemhan dan Unhan, Prabowo berpesan agar sumber air bersih itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi ancaman kelangkaan air seperti yang diramalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB meramalkan di tahun-tahun mendatang akan ada krisis air di seluruh dunia. Bukan hanya kita, di seluruh dunia krisis air. Tapi alhamdulillah Indonesia masih diberi karunia, kita punya cadangan-cadangan cukup banyak. Tinggal bagaimana caranya kita menemukan, kita pipanisasi dan kita bawa ke rakyat. Saya titip agar semua prasarana dijaga, dirawat, dan diamankan. Ya. Karena ini untuk kepentingan jangka panjang. Dan semoga kita semuanya menghadapi masa depan dengan optimis, dengan penuh harapan, dengan riang gembira. Indonesia akan menjadi negara yang makmur, negara yang kuat, negara yang adil. Seperti biasa, pada setiap acara peresmian sumber air bersih, Menhan Prabowo selalu menyempatkan diri untuk bermain air bersama anak-anak. Anak-anak pun riang gembira bermain air bersama Prabowo. Prabowo memang sangat mencintai anak-anak, sehingga ia pun selalu menyempatkan diri bermain bersama anak-anak. Saat-saat peresmian air bersih adalah saat Prabowo berbagi kegembiraan dengan anak-anak. Prabowo merasa sangat nyaman berada di tengah anak-anak, di tengah rakyat Indonesia yang membutuhkan uluran tangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Itulah calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmon. Prabowo Gibran, Man of Our Time.